Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Di video kali ini kita akan belajar konsep laju reaksi. Seperti kita tahu bahwa reaksi kimia itu ada yang berjalan dengan lambat, ada juga yang berjalan dengan sangat cepat. Contohnya, perkaratan besi itu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan sampai dengan berbulan-bulan. Sedangkan contoh reaksi yang berlangsung sangat cepat itu adalah reaksi ketika kembang api meledak. Dalam waktu sepersekian detik, reaksinya sudah selesai. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, jumlah zat reaksi semakin lama akan semakin berkurang. Kemudian, produknya semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi per satuan waktu atau laju terbentuknya produk per satuan waktu. Bagaimana cara kita menentukan laju reaksi? Laju reaksi itu ditentukan melalui data percobaan, yaitu dengan cara mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau dilihat dari sisi produknya, berapa banyak produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Contoh reaksi berikut adalah reaksi magnesium dengan asam klorida. Magnesium dengan asam klorida akan menghasilkan gas H2. Volume gas H2 yang terbentuk per satuan waktu diukur melalui siring gas. Semakin banyak gas H2 yang terbentuk, siring gas ini akan bergeser ke kanan. Artinya, pada awalnya gas H2 yang terbentuk sedikit, semakin lama akan semakin bertambah banyak sampai reaksi ini selesai. Sedangkan magnesiumnya dari awalnya jumlahnya banyak, karena dia sudah bereaksi, maka lambat laun jumlah magnesium dan jumlah HCl-nya akan berkurang karena sudah bereaksi membentuk MgCl2 dan gas H2. Untuk sistem homogen, cara yang digunakan dalam menyatakan laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi molar reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi molar produk dalam satuan waktu. Jika ada reaksi R menjadi P, reaktan menjadi produk, maka laju reaksi dapat dilihat dari sisi reaktan. Reaktan akan berkurang. R atau V juga bisa, sama dengan laju berkurangnya konsentrasi molar reaktan per satuan waktu, atau kalau kita melihat dari sisi produk adalah plus karena bertambah, laju bertambahnya konsentrasi molar produk per satuan waktu. Contoh soal yang pertama, untuk reaksi N2O5 gas membentuk NO2 dan O2, pertanyaan pertama, tuliskan ungkapan laju reaksi untuk masing-masing reaksi dan produk. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa laju reaksi itu merupakan laju berkurangnya reaksi per satuan waktu atau laju bertambahnya produk per satuan waktu. Maka kita dapat menuliskan laju reaksi untuk persamaan reaksi ini adalah R sama dengan minus, karena reaktan itu berkurang maka minus, perubahan konsentrasi N2O5 per delta T. Atau kalau kita mau melihat dari sisi produknya, maka R sama dengan plus
karena dia bertambah, perubahan konsentrasi NO2 per satuan waktu, atau kita juga bisa melihat dari sisi O2-nya. R sama dengan plus perubahan konsentrasi O2 per satuan waktu. Kemudian yang B, bagaimana hubungan antara VN2O5, VNO2, dan VO2. Jadi laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai R, rate of reaction, atau V. Hubungannya bagaimana? R dari N2O5, R dari NO2, dan R dari O2. Pertama, kita lihat koefisien reaksinya. N2O5, koefisien reaksinya 2, maka hubungannya setengah dari laju reaksi N2O5 itu akan sama dengan koefisien reaksi dari NO2 itu 4, maka 1/4 R NO2 sama dengan RO2. Jadi hubungannya, laju reaksi dilihat dari N2O5 dikalikan setengah akan sama dengan laju reaksi dilihat dari NO2 dikalikan 1/4 akan sama dengan laju reaksi dilihat dari O2. Angka 2, 4, kemudian O2 ini 1/1 dilihat dari koefisien reaksi. Maka nilai laju reaksinya ini semuanya akan sama jika dikalikan dengan 1/, koefisien reaksi. Contoh soal kedua. Pada suhu tertentu, kecepatan peruraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 dikali 10⁻⁻⁶ mol per liter per second. Hitung laju pembentukan gas NO2. Laju reaksi dapat dilihat dari berkurangnya reaksi atau bertambahnya produk. Langkah pertama, kita tuliskan persamaan reaksi peruraian N2O5 gas membentuk gas NO2 dan gas O2. Jangan lupa koefisien reaksi disetarakan. Setelah koefisien reaksi disetarakan, langkah selanjutnya kita buat hubungan laju reaksi peruraian N2O5, pembentukan NO2, dan pembentukan gas O2. Koefisien N2O5 adalah 2, maka hubungannya menjadi setengah. Laju reaksi R N2O5 itu akan sama dengan 1/4 R NO2 akan sama dengan 1/1 R O2. Jangan lupa yang di sebelah kanan tandanya plus karena bertambah, sedangkan yang di kiri adalah minus. Laju peruraian N2O5 kita sudah mengetahui di soal, setengah dikalikan 2,5 10⁻⁶ molar per detik sama dengan 1/1 laju dilihat dari O2. Maka kita dapatkan nilai laju pembentukan O2 sama dengan 1,25 dikali 10⁻⁶ molar per second dengan tanda plus. Demikian video pembelajaran konsep laju reaksi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.